Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurul Hikmah dari SMA Pusaka Nusantara 2 Bekasi. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai materi kimia. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Saya akan membahas sistem koloid, terutama mengenai jenis dan sifat dari koloid itu sendiri. Think about it. Coba pikirkan campuran yang pernah kamu buat di rumah, seperti minuman favoritmu. Berapa banyak sih bahan-bahan yang Anda butuhkan untuk membuat minuman tersebut? Apa yang terjadi ketika campuran tersebut telah diaduk? Apakah ada partikelnya yang mengendap? Apakah warnanya sama sampai ke seluruh permukaannya? Sebenarnya yang teman-teman bayangkan tadi itu yang kita sebut sebagai campuran. Campuran adalah dua atau lebih zat yang digabungkan namun masih dapat dipisahkan menjadi bagian aslinya. Campuran ada yang homogen dan ada yang heterogen. Campuran yang homogen dia memiliki keseragaman komposisi. Warnanya merata, tidak bisa kita bedakan lagi antara zat satu dengan zat lainnya. Contoh saya punya di situ adalah campuran es lemon. Nah, es lemon kan kita tidak bisa lagi memisahkan antara airnya, gulanya, dan lemonnya. Kita tidak bisa lagi melihat dia menjadi zat yang berbeda, pasti sudah tercampur secara merata. Bedanya yang heterogen adalah campuran heterogen dia memiliki komposisi yang bervariasi. Contohnya campuran dari rebusan daging dan sayuran. Kita bisa membedakan mana yang larutannya, mana partikel pelarutnya, mana daging, mana sayuran, dan lain sebagainya. Kemudian, kalau misalnya saya memiliki 3 buah zat. Pertama ada spiritus, kedua ada susu, dan ketiga ada lumpur. Nah, menurut teman-teman apa nih bedanya? Beberapa partikel pada spiritus, susu, dan lumpur itu ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Sehingga kita bisa mengidentifikasi campuran menurut ukuran partikelnya. Campuran menurut ukuran partikelnya ada 3. Yang pertama adalah campuran yang disebut larutan. Nah, ini adalah ciri-ciri dari larutan. Yang pertama, larutan bersifat homogen. Artinya dia tercampur secara merata ke seluruh permukaan zatnya. Tidak bisa lagi kita bedakan mana zat terlarutnya, mana zat pelarutnya. Dan ukuran partikel yang terlarut di dalam larutan itu antara 0,01 sampai dengan 1 nanometer. Sehingga sangat kecil sekali ukurannya dan tidak dapat dipisahkan oleh filtrasi atau penyaringan. Kemudian yang kedua adalah campuran yang disebut dengan koloid. Campuran koloid sifatnya heterogen atau dia masih bisa dibedakan partikelnya ya, tidak menyebar secara merata ke seluruh permukaan zat. Tetapi sebenarnya kalau secara kasat mata koloid ini juga tidak bisa kita bedakan begitu saja tentunya. Ukuran partikel dari koloid ini sendiri antara 1 hingga 1000 nanometer dan memiliki partikel yang tidak terpisah saat didiamkan. Jadi ketika didiamkan ya dia stabil. Kemudian koloid ini juga tidak dapat dipisahkan dengan filtrasi. Berikut adalah contoh dari koloid ya. Yang pertama mayones, susu atau agar-agar atau gelatin. Kemudian campuran yang ketiga itu adalah campuran yang kita sebut sebagai suspensi. Suspensi sama seperti koloid
sifatnya heterogen, namun dia memiliki ukuran partikel yang paling besar di antara ketiga campuran ini, yaitu di atas 1000 nanometer. Sehingga untuk partikel suspensi ini bisa kita bedakan secara kasat mata. Partikelnya cukup besar untuk mengendap dan dapat dipisahkan melalui filtrasi. Contoh, air berlumpur. Nah, misalnya air berlumpur ini kita sering temui ketika hujan. Kita masih bisa memfiltrasi atau menyaring air tersebut. Atau kita bisa bedakan mana pasir-pasirnya, mana airnya. Kemudian campuran kimchi dalam cuka, kemudian salad dressing, atau yang lebih sederhana lagi yang teman-teman temui adalah jamu ya. Jamu yang suka kita temui di penjual jamu gendong. Biasanya penjual jamu gendong itu menghomogenkan terlebih dahulu di larutan jamunya, karena jamunya partikelnya banyak yang mengendap di bawah seperti itu. Nah, itu termasuk jenis suspensi juga ya teman-teman ya. Mari kita berefleksi sama-sama ya teman-teman. Jadi campuran adalah dua atau lebih zat yang digabungkan namun masih dapat dipisahkan menjadi bagian aslinya, dapat homogen atau heterogen. Kemudian ada 3 tipe dari campuran. Yang pertama larutan, yang ukuran partikelnya antara 0,01 nanometer. Kemudian yang kedua adalah koloid, yang ukuran partikelnya antara 1 sampai 1000 nanometer. Kemudian campuran yang merupakan suspensi yang ukuran partikelnya lebih besar dari 1000 nanometer. Akhir kata, terima kasih. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajar. Tetap semangat, salam perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.